Pada pertemuan kita 2 pekan yang lalu, Bapak Ibu sekalian, mungkin masih ingat, kita sudah membahas tentang seperti apa hukum membuat sutrah di depan kita salat. Nah, coba Bapak Ibu perhatikan, ada sutrah itu ya di tiang sebelah kiri saya. Bagaimana status hukumnya ketika kita salat? Apakah wajib atau sunnah? Sudah kita uraikan. Dan apakah selain benda-benda itu bisa kita gunakan sebagai sutra? Dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, liyastatir ahadukum walau bisahmin, hendaklah kalian menjadikan sutrah di dalam salat itu sekalipun yang kalian punya adalah anak panah. Jadi kalau punya anak panah Bapak Ibu, tancapkan di depan ya. Tapi kalau di masjid awak salat payah, cuma nancapkannya tuh Pak ya. Ya, karena dulu ditancapkan itu lantai tempat salat itu adalah tanah. Nah, lalu disimpulkan oleh para ulama, benda apapun yang kita jadikan sebagai pertanda itu adalah sutrah, itu sudah cukup mendapatkan kesunahan sutrah. Jadi ada handphone kita misalnya, taruh di depan, tapi pastikan handphone itu tak dilarikan orang. Ya, ada tas misalnya, ada dompet, atau ada pena, apa yang kita punya. Dan bahkan para ulama kita mengatakan batas-batas karpet ini pada substansinya sudah menjadi sutrah. Nah, ini pembahasannya pada 2 pekan yang lalu sudah kita bahas. Nah, Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, sekarang pembahasannya masih lanjutan daripada kajian kita tentang sutrah itu, di mana yang akan kita bahas ini bersumber dari hadis Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersumber dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diinformasikan oleh sahabat Nabi yang bernama Abu Dzar Al-Ghifari. Apa kata Nabi kita? Yaqta'us salata, salat itu bisa terputus, salat itu bisa terpotong, atau salat seseorang dari kalian itu bisa batal iza lam yakun baina yaday rajuli mislu mukhiratir rahili, apabila ia salat sendiri lalu di depannya tidak ada sutrah seperti pelana kuda. Pada pertemuan yang lalu kita sudah jelaskan sutrah yang ditanyakan kepada Nabi di saat perang Tabuk itu. Nabi mengatakan sutrahnya adalah seperti pelana kuda atau kayu penopang sekedup barang yang diletakkan di atas punggung onta. Nah, jadi kalau tidak ada sutrah itu, kata Nabi di dalam hadis yang bersumber dari Abu Dzar ini, maka salat kalian bisa putus, salat kalian bisa batal, salat kalian menjadi tidak sah apabila kalian tidak meletakkan sutrah di depan kalian salat, lalu lewat di depan kalian itu al-mar'atu, seorang perempuan, wal himaru, seekor keledai, wal kalbul aswad, dan anjing berwarna hitam. Jadi kalau salat kita misalnya Bapak Ibu, lalu tak ada sutrah di depan kita, lewatlah perempuan di depan kita salat itu, batal salatnya. Atau lewatlah keledai. Keledai apa kedelai ini? Kadang terbalik-balik pula kita mengucapnya. Keledai. Ya, kemudian anjing berwarna hitam. 3 benda atau 3 makhluk ini apabila lewat di depan kita salat dan kita tidak memakai sutra, yaqta'us salah,
membatalkan, memotong salat kalian itu. Lalu Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, lalu Abu Zar ditanyakan kepadanya. Jadi ada yang bertanya kepada Abu Zar, ma balul aswadi minal ahmar, mengapa yang membatalkan salat itu justru anjing berwarna hitam, tidak anjing berwarna merah? Lalu apa yang terjadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah? Abu Zar menjawab, sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentang masalah anjing hitam ini saya bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Abu Zar, mengapa anjing hitam yang bisa membatalkan salat itu ketika dia lewat di depan atau di muka orang yang salat? Ditanyakan oleh Abu Zar kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, al-kalbul aswadu syaitan, sesungguhnya anjing hitam itu setan. Nah, ini yang muskil ini pemahamannya di sini Bapak Ibu. Yang pertama, salat bisa batal apabila lewat di depan kita itu perempuan, kemudian keledai, kemudian anjing hitam. Itu yang pertama, muskil. Di mana letak muskilnya? Berarti wanita di sini sama, serupa dengan keledai, dan sama pula nampaknya dengan apa yang terakhir tadi Pak? Borek lidah menyebutnya. Wow. Ya. Nah, itu. Nah, lalu yang muskil yang kedua dari hadis ini adalah ketika Nabi mengatakan al-kalbul aswadu syaitan, sesungguhnya anjing hitam itu setan. Ada sebuah daerah di Demak, itu di kampung itu Bapak Ibu, kalau lewat anjing hitam, masuk anjing hitam ke kampung itu ditembak oleh warga. Apa sebab? Karena hadis Nabi mengatakan anjing hitam itu setan, maka dibunuhnya lah anjing itu, ditembaknya. Jadi dalam pemahaman mereka Bapak Ibu, kalau ingin membunuh setan maka cukup nah, ada lewat nanti misalnya anjing hitam tembak itu sudah berarti membunuh setan. Ini saya dapat cerita dari guru saya dulu pesantren dulu, saking orang ya dalam tanda kutip keliru memahami hadis ini, setiap di kampung kami itu, kata ustadz saya itu, dia orang Demak, ketika lewat anjing hitam itu pasti ditembak. Itu yang terjadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu ini masih ada hubung kait dengan masalah sutrah kemarin, yang apabila kita salat tidak memakai sutrah itu lewat tiga benda ini, lewat tiga makhluk ini, maka salat dianggap batal, memotong salat kita, membuat salat kita tidak sah. Bagaimana pemahamannya agar jangan sampai kita keliru memahami hadis ini, karena seolah-olah di hadis ini perempuan, maaf cakap, serupa dengan dua binatang tadi. Nah, ini bahaya ya, ini bahaya. Yang ibu hati awak, omak awak perempuan, istri awak, istri siapa Pak? Perempuan ya, kita punya kakak, punya adik, punya anak perempuan. Nah, bagaimana memahami hadis ini? Maka kita kembalikan pemahamannya kepada Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman para ulama yang mengerti dengan Al-Quran dan Sunnah. Jadi ada beberapa poin yang ingin kita sampaikan dalam hadis ini. Apa makna dan apa kesimpulan hukumnya? Yang pertama, zahirul ahadis, dari hadis yang kita baca tadi menunjukkan bahwa lewatnya tiga benda tadi di depan orang yang salat, yang apabila dia tidak memakai sutra, yubtilu salatah, membatalkan salat. Itu secara zahir nampak begitu hukumnya, karena bahasa Nabi demikian berbicara, kalam Nabi seperti itu mengungkapnya. Secara zahir nampak apabila lewat wanita, lewat anjing, lewat keledai di depan orang salat yang tidak punya sutra, maka membatalkan salatnya. Tetapi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, di dalam hadis lain diceritakan ketika hadis ini sampai ke telinga Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi,
wanita yang paling dicintai oleh Nabi di muka bumi. Ketika ditanyakan kepada Rasulullah, siapa yang paling engkau cintai di muka bumi ini ya Rasulullah? Nabi menjawab adalah Aisyah. Summa man, kemudian siapa setelah Aisyah itu ya Rasulullah? Abuha, ayahnya. Ayah dari Aisyah itu adalah Abu Bakar As-Siddiq. Nah, jadi sampailah Bapak Ibu hadis ini kepada Aisyah. Lalu Aisyah ini berang, ya, emosi, ya, dia marah. Apa kata Aisyah radhiyallahu anha? Sabbahtumuna bil humuri wal kilab, kalian serupakan kami perempuan ini dengan kedelai. Apa Pak? Keledai. Berarti masih fokus kok. Nyawa lagi serius tuh takut hilang fokus tadi. Kalian serupakan kami perempuan ini dengan keledai wal kilab, dan dengan anjing. Kata Aisyah radhiyallahu anha, wallahi, demi Allah, laqad ra'aitun nabiyya, saya melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yusalli, salat malam ketika itu, wa inni ala sarir, dan saya ketika itu berada di atas dipan. Selain dipan apa istilahnya itu Pak? Ranjang, ya. Jadi saya pernah melihat suatu malam Nabi salat, dan saya ketika itu berada di atas ranjang saya, kata Aisyah, bainahu wa bainal qiblati muttaji'atan, dan ketika saya melihat Nabi tadi, saya sedang berbaring di atas dipan, ya. Jadi Nabi salat, Nabi berbaring Aisyah berbaring di atas dipan. Nah, kenapa? Karena rumah Nabi itu kecil. Raudhah sekarang tempat Nabi dikuburkan itu adalah biliknya bersama Aisyah radhiyallahu anha. Jadi Nabi salat, di depannya ada sarir, ada dipan Aisyah radhiyallahu anha, dan ketika itu Aisyah radhiyallahu anha sedang berbaring. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah taala, fatabdu liyal hajah, ya, lalu saya ada keperluan untuk duduk, kata Aisyah. Dia lagi berbaring, dia ada keperluan, tetapi fa akrahu an ajlisa, lalu saya malas untuk duduk, saya berat untuk duduk, kata Aisyah radhiyallahu anha. Fa uziyan nabiyya sallallahu alaihi wasallam, lalu dalam tanda kutip saya ganggu Rasulullah. Jadi maaf cakap, bermanja-manjalah Aisyah radhiyallahu anha. Dia lagi berbaring, Nabi lagi salat, ya. Jadi dia tak mau duduk, dia pengen Nabi bermanja dengan Nabi. Agak-agaknya, ya Rasulullah, ambilin dong saya makan, ambilin dong saya buah. Biasanya orang rumah kan mau itu di rumah Pak, nak? Ya, ada saat-saat dia mungkin tak mau melakukan sesuatu, ingin dibantu oleh suaminya. Begitulah ketika itu Aisyah radhiyallahu anha. Sehingga apa yang terjadi? Fansalla min indi rijlaihi, ketika itu Nabi Muhammad bangkit, ya, mengambil keperluan yang diinginkan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Nah, artinya Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, dari informasi Aisyah radhiyallahu anha ini menunjukkan bahwa salat tidak batal. Kenapa? Karena Aisyah berbaring tak jauh dari posisi Nabi ketika itu salat. Nah, jadi Aisyah bersumpah, kalian katakan bahwa Nabi di dalam hadis itu mengatakan apabila kalian salat tidak ada sutra, nampak perempuan lewat, ada keledai, ada anjing, batal salat kalian. Demi Allah, saya sendiri di rumah tanggaku, kata Aisyah radhiyallahu anha, Nabi salat dan saya di depannya, Nabi tak melarang. Artinya Nabi tidak membatalkan salatnya. Berarti, ya, kalau lewat perempuan di depan, ada perempuan di depan kita ketika salat, itu tidak membatalkan salat. Jadi jangan, kata Aisyah, kalian serupakan kami ini dengan maaf cakap, dengan anjing dan dengan keledai. Nah, tetapi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah taala, ada satu mazhab di dalam Islam ini yang memegang mentah-mentah hadis tadi. Nama mazhabnya Az-Zahiriyah. Tapi mazhab ini sudah mulai punah,
tidak ada pengikutnya lagi, tidak ada ada tetapi sedikit. Mereka mengatakan memang ketika kita salat lewat misalnya ibu-ibu di depan atau anak gadis di depan, maka salat batal. Ya, salat batal. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah taala, kemudian Imam Ahmad, pendiri mazhab Hambali, mengatakan allazi la asyukku fihi, yang tidak saya ragukan, kata Imam Ahmad, kalau anjing hitam yang lewat memang itu membuat salat batal. Salat kita misalnya lewat anjing hitam, kata Imam Ahmad, itu saya tak ragukan, berarti memang batal salatnya. Wa fi nafsi minal himari wal mar'ati syai', tetapi kalau masalah anjing, kalau masalah keledai dengan perempuan, itu saya masih ada sesuatu, belum berani mengatakan kalau dua benda ini lewat di depan kita salat, belum berani Imam Ahmad mengatakan salatnya batal. Tapi kalau masalah anjing, iya, ini pendapat Imam Ahmad bin Hambal. Nah, kemudian menurut pendapat Imam Ishaq bin Rahuyah, ada yang menyebut Imam Ishaq bin Rahuyah, apa kata beliau? La yaqta'uha syai'un illal kalbul aswad, tidak ada yang membatalkan salat ketika kita salat tadi apabila ada yang lewat, kecuali hanya al kalbul aswad, ya, yaitu anjing hitam. Nah, jadi ini perbedaan pendapat di kalangan ulama. Namun Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah taala, wa qala jumhur, mayoritas ulama dari kalangan sahabat, tabi'in, tabi'in, kesimpulan hukum yang mereka simpulkan dari hadis yang kita baca tadi adalah yukrahu murur hadhil asya, hukumnya makruh, tidak sampai haram. Ya, jadi kita salat misalnya lewat perempuan, hukumnya makruh. Salat kita hukumnya makruh, tidak sampai haram, tidak sampai batal. Ya, lakin la yaqta'us salata syai', apabila lewat wanita, lewat keledai, lewat anjing hitam tadi tidak membatalkan salat. Nah, lalu mayoritas ulama ini sampai ke kesimpulan hukum makruh itu dari mana? Ada dua jawabannya. Ya, ada dua jawabannya. Yang pertama, mereka menganggap hadis yang bersumber dari Abu Zar tadi dianulir oleh hadis Aisyah radhiyallahu anha tadi. Nah, ini yang pertama. Maka mereka menerapkan sebuah konsep namanya konsep nasakh. Nasakh itu dalil itu dihapus, tidak berlaku lagi karena adanya datangnya dalil yang lain. Ini dalil. Dalil ini tak dipakai lagi, dianulir dengan segala kesimpulan hukumnya disebabkan adanya dalil yang lain. Itu namanya, ada yang mengatakan itu namanya nasakh. Jadi ada istilah Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu pernah dengar nasikh mansukh. Ya, ada yang menganulirnya. Tetapi menurut kebanyakan para ulama, hadis Abu Zar tadi tidak bisa dianulir dengan hadis Aisyah. Jadi tidak tepat kalau dikatakan di sini berlaku konsep anulir. Ya, menghilangkan dalil, mengabaikan dalil. Apa sebab? Kata Imam Nawawi, kita tidak bisa memakai konsep nasakh tadi kecuali kita tak mampu lagi mengkombinasikan segala dalil-dalil yang ada, atau tak bisa lagi kita takwil atau tafsirkan, atau tak bisa lagi kita ketahui maknanya karena informasi mana yang lebih dulu dari hadis-hadis yang datang ini. Karena biasanya yang belakangan itu yang diamalkan. Jelas Bapak Ibu? Ada hadis. Mana yang belakangan biasanya itu yang paling terupdate. Contoh, ini untuk lebih mudah pemahaman. Tahiyat, ya, tasyahud itu banyak ragamnya. Ada tasyahud Ibnu Abbas, ada tasyahud yang bersumber dari Ibnu Mas'ud, ada tasyahud yang bersumber dari Aisyah, ada tasyahud yang bersumber dari Umar bin Khattab. Tetapi mazhab Syafi'i memilih tasyahud yang berasal dari riwayat Ibnu Abbas. Kenapa? Karena dalam riwayat Ibnu Abbas itu ada lafal al-mubarakat, at-tahiyatul
mubarakatus salawatut thayyibatulillah. Kenapa ini yang dipilih oleh Imam Syafi'i? Karena riwayat hadis Ibnu Abbas ini sejalan dengan, sesuai dengan berita di Al-Quran ketika Al-Quran mengatakan tahiyatan min indillahi mubarakah. Jadi Al-Quran pakai mubarakah, maka hadis juga pakai mubarakah, berarti sejalan. Nah, kemudian riwayat Ibnu Abbas ini adalah riwayat terakhir yang diajarkan versi tasyahud itu oleh Nabi ketimbang riwayat-riwayat yang lain. Apa sebab? Karena Ibnu Abbas ini lebih muda daripada Ibnu Mas'ud. Jelas Bapak Ibu? Nah, artinya bacaan tahiyat yang kita amalkan ini itu tahiyat terupdate, terbaru. Kenapa? Karena ketika Nabi Muhammad wafat usia Ibnu Abbas 13 tahun. Ketika Nabi Muhammad wafat usia Ibnu Umar 21 tahun. Maka disebutkan oleh Imam An-Nawawi dan Imam Al-Baihaqi bahwa yang paling terbaru diajarkan oleh Nabi dari sekian banyak model tasyahud itu adalah tasyahud Ibnu Abbas. Nah, itulah yang kita pakai Bapak Ibu. Itu namanya apa tadi teorinya? Teori kita mengetahui mana yang diamalkan dari dalil-dalil itu karena kita mengetahui mana yang dulu, mana yang terakhir datang. Nah, mana yang terakhir datang itu biasanya kita amalkan. Begitu juga dengan hadis ini, kita tidak tahu selama kita tidak tahu, kita tidak bisa menasakh, ya, tidak bisa menganulir hadis Abu Zar tadi. Nah, lalu Imam An-Nawawi radhiyallahu anhu mengatakan, jadi yang terbaik cara memahami hadis ini adalah, kata beliau, yuta awal, ditakwilkan atau ditafsirkan disebabkan ada dalil-dalil lain yang mendukungnya. Jadi tak ada dalil yang diabaikan, tak ada dalil yang dibuang, tetapi makna hadis itu tetap dipakai, tetapi maknanya diarahkan ke pemahaman yang benar. Apa dia? Dengan cara metode yang disebut dengan takwil. Takwil itu Bapak Ibu menafsirkan satu teks berdasarkan adanya teks-teks lain yang mendukung tafsiran kita itu. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, jadi maknanya di situ yaqta'us salah itu membatalkan salat, memotong salat itu maksudnya adalah ketika lewat yang tiga hal tadi, wanita, keledai, anjing, memotong sholat itu maksudnya bukan membatalkan, tetapi tiga hal ini memangkas kekhusyukan orang yang sholat. Cobalah misalnya Bapak Ibu, apalagi yang bujang-bujang, Allahu Akbar, sholat dia, maaf cakap, lewat perempuan di depan, macam mana perasaan hati? Jangan yang bujang-bujang, ya bapak pun terganggu hatinya. Iya nak Pak? Yang saya harusnya ketempek sujud, wak tengok tadi lewat wanita cantik, diikuti dia itu. Jadi maksudnya apa? Potensi wanita, potensi keledai, potensi anjing tadi punya potensi untuk memotong, memangkas kehusukan salat. Bukan berarti wanita sama dengan bukan berarti sama dengan keledai. Itu takwil yang disampaikan oleh Al-Imam An-Nawawi. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, jadi kenapa itu yang diambil pemahamannya? Kenapa? Karena yang dimaksudkan di situ adalah berkurangnya kualitas salat kita. Karena apa? Karena hati kita terganggu dengan lewatnya benda-benda ini. Pasti terganggu ya Pak ya, sedang asik salat lewat perempuan, ya, apalagi perempuan tuh pakai parfum pula misalnya. Ndak hati yang terganggu, mata juga terganggu, hidung juga terganggu. Karena ada juga perempuan nih Bapak Ibu, dipakainya parfum, dipakainya di Jalan Sumatera ini tercium sampai ke Panam sana. Itu persilebainya. Ya, ada yang tak mengerti tentang hukum parfum itu. Ya. Dalam hadis kan dijelaskan seorang wanita apabila memakai parfum agar laki-laki lain merasakan aromanya, maaf cakap, fahiya zaniyah, dia sama dengan orang yang mengajak berzina. Itu hati-hati. Apalagi lewat yang begitu-gitu tuh di depan kita salat, kan terganggu kan kita dibuatnya tuh Pak. Coba jujur Bapak Ibu, terganggu enggak Bapak-bapak?
Nah, payah menjawab nampaknya. Tak bisa dijawab karena tak terjadi kejadian itu, Ustaz. Ya, tapi secara kalau kita bayangkan itu tentu sangat mengganggu. Nah, maka kata Imam Al-Qurtubi di sana, wazalika annal mar'ata tuftin. Kenapa? Karena biasanya perempuan itu membuat fitnah karena dia lewat di depan orang salat terfitnah. Fitnah di sini bukan berarti makna fitnah di bahasa Indonesia, tapi terfitnah, teruji kita dibuatnya, iman kita tuh teruji gara-gara lewatnya perempuan tadi. Tak ditengok rugi, ditengok lalai hati. Iya enggak Pak? Jadi ada kawan saya ditengoknya akhwat tuh terus. Subhanallah, alhamdulillah katanya. Tak boleh saya bilang. Itu kan nikmat Allah yang harus kita syukuri katanya. Pandai lo berdalil Pak. Ya, tak boleh ditengok, ya, tak boleh ditengok, tundukkan pandangan. Nah, kemudian wal himaru yanhaq, dan keledai tadi kalau lewat biasanya suaranya melengking, ya kan? Dan itu juga potensi mengganggu. Kata-kata keledai ini suaranya melengking, baunya tidak sedap. Ini juga bisa mengganggu. Wal kalbu yurawwi', sedangkan anjing membuat kita takut, apalagi dia mengguguk-guguk. Ya kan risau kita dibuatnya itu. Jadi maksud yaqta'us shalah di situ mengganggu kehusukan salat. Jadi mengganggu kehusukan salat. Nah, oleh karenanya fayatasawwasu al-mutafakkir fi zalika hatta tanqati'a alaihi salatu wa tufsid. Maka orang yang salat itu terganggu dengan demikian, lalu salatnya tidak khusyuk, lalu salatnya rusak. Falamma kanat hazihil umur ayilatan ilal qat'i ja'alaha qati'atan. Nah, karena perkara-perkara ini wanita, kemudian anjing, keledai tadi berpotensi mengganggu, maka dibahasakan dengan memotong salat, ya, membuat salat kita tidak berkualitas. Nah, dari mana ya pemahaman ini pula diambil? Di antaranya dikuatkan dengan hadis Nabi ketika Nabi mengatakan al-kalbul aswadu syaitan. Ini pemahaman yang ketiga. Apa makna ketika Nabi mengatakan anjing hitam itu adalah syaitan, adalah setan? Maksudnya apa? Innahu yansha'u anhu su'un fi haqqis salah. Ya, karena muncul dari keberadaan anjing tadi, muncul nanti keburukan di dalam salat itu yang tidak terjadi kecuali dengan adanya anjing ini. Dan Allah Ta'ala atau Nabi Muhammad ketika mengungkapkan sesuatu yang muncul, yang buruk, ya, sesuatu itu muncul, yang muncul itu adalah keburukan, selalu dinisbatkan kepada setan. Jadi setiap ada keburukan yang muncul selalu dinisbatkan kepada setan. Jangankan itu, kita pun kadang, ya, ada orang na'udzubillah ketika kesal disebutnya, ya Pak, lagi kesal disebutnya, kesal misalnya di jalan raya hampir tertabrak, apa biasa yang keluar kalimat? Pak, ngomong bapak-bapak nih lisannya selalu berzikir, jadi berat menyebut yang tadi itu nampaknya. Ya, kita biasanya setan kata kita, kan? Ya, na'udzubillah. Ya, keluar kalimat-kalimat seperti itu. Ya, segala keburukan selalu dinisbatkan kepada syaitan. Nah, kenapa demikian? Ya, contoh lagi. Sebelum kita jawab, contoh lagi. Ketika misalnya apabila ada di antara kalian, kata Nabi, yang di dalam salatnya mengantuk sehingga dia ingin menguap, maka tahanlah sekuat tenaga, kata Nabi. Kenapa? Fa innahu syaitan. Karena ngantuk itu dari setan. Bukan setan yang barang tuh yang ngantuk tuh apa? Menguap tuh bukan setan, bukan setan zat setan itu, tetapi perbuatan menguap dalam salat itu adalah perbuatan setan. Nah, itulah maksudnya innama huwa minasyaitan. Nah, maka Al-Imam Ibnul Arabi mengatakan setiap perbuatan makruh yang tidak disukai dinisbatkan oleh syara' itu kepada syaitan. Kenapa? Karena setiap perbuatan buruk itu munculnya disebabkan oleh setan. Jadi al-kalbul aswadu syaitan, maksudnya apa? Anjing hitam itu setan yang muncul keburukan disebabkan oleh anjing ini dari
dari setan. Jadi bukan berarti nampak anjing hitam nanti kita tembak karena itu setan. Tidak begitu pemahamannya. Inilah yang disampaikan oleh para ulama kita. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, lalu yang terakhir kesimpulan dari hadis yang kita baca ini, zakaru, para ulama menyebutkan sebab terlarangnya lewatnya yang 3 tadi disebabkan apa? Isghalu qalbil musalli, menyibukkan hati orang yang salat, sehingga yang akan terjadi yukrahu kullu ma sya'nuhu zalika, maka dimakruhkan segala hal yang berujung kepada mengganggu orang yang salat. Nah, jadi hadis ini kan menyebutkan wanita, hadis ini menyebutkan anjing, hadis ini menyebutkan keledai. Segala hal yang berpotensi mengganggu juga tidak boleh. Maka di sini disebutkan ya, di antaranya riwayat Imam Abu Dawud bersumber dari Ikrimah dari Ibnu Abbas. Apa kata Ibnu Abbas? Ahsibuhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Saya mengingat ada hadis Nabi yang bersumber dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Ibnu Abbas, "Idza shalla ahadukum," apabila di antara kalian ini ada yang salat tetapi tidak ada sutrah di depannya, fa innahu yaqta'u salatahu, yang mengganggu salatnya itu adalah anjing, kemudian himar adalah keledai, wal khinzir, dan khinzir, wal yahudi, dan orang Yahudi, wal majusi, dan orang Majusi, wal mar'atu, dan perempuan, wa yajzi'u anhu iza marru baina yadayhi ala qazafatin bihajarin. Jadi kalau bisa, kata Nabi, dianjurkan kalian ketika salat itu dibuatlah sutra supaya yang tadi itu tak lewat dan mengganggu salat kalian. Kalau dibuat sutra kan orang nanti tidak akan lewat di situ, lewat di depan. Kita fokus ke tempat sujud, maka salat tidak terganggu. Nah, maka Bapak Ibu sekalian, selain yang diuraikan oleh Nabi tadi dalam konteks kekinian dan zaman sekarang, segala tulisan bacaan yang mengganggu kehusukan salat hukumnya makruh juga. Nah, bukan hanya perempuan, bukan hanya keledai, bukan hanya Majusi, bukan hanya dan seterusnya yang kita sebutkan tadi. Kalau ada misalnya orang salat, bajunya baju kaos, itu di belakang bajunya itu bertulis-tuliskan tulisan-tulisan gambar-gambar. Nah, itu juga orang ini membuat salat orang di belakangnya berpotensi berpotensi hilang kehusukan. Nah, kita lagi salat misalnya, nampak kawan di depan nih tulisan bajunya apa yang pernah Bapak Ibu baca ya? Ada enggak? Pernah enggak bapak-bapak lah yang rata-rata bapak-bapak ini pergi salat ya, nampak di depan ada orang pakai baju kaos, ada tulisan. Ya, ada tulisan, ada gambar-gambar yang kalau terbaca juga bisa mengganggu ya salat. Nah, itu hukumnya juga makruh. Maka orang yang salat itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, khuzu zinatakum inda kulli masjid. Hendaklah kalian memakai perhiasan terbaik, pakaian terbaik ketika kalian salat. Supaya apa? Jangan bawa pakaian-pakaian yang bertulis-tuliskan warna-warna, gambar-gambar yang bisa mengganggu orang salat. Nah, ini terjadi ya, sering kita lihat di beberapa masjid. Nah, ini hendaknya dielakkan. Kenapa? Karena nanti ini bisa menyebabkan salat orang lain tidak berkualitas. Nah, Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, begitu juga tulisan-tulisan di depan ya. Saya lebih, kalau pendapat saya pribadi dari apa yang saya pahami, termasuklah yang ini Pak, ketika salat kalau bisa dimatikan. Kalau bisa, kan ada running tag itu kan, kadang ada running tag, ada tulisan kan, tabungan yang sesungguhnya. Nah, kita salat, kebetulan ada orang nih yang salat dia tak terbiasa menengok ke tempat sujud, ada tengoknya begini, atau bacalah ini yang salat di sini, ini kan mengganggu juga nih, ya enggak kira-kira Pak? Laporan keuangan dibacanya, laporan, oh ternyata Masjid Al-Falah nih saldo kas anak yatimnya 17 November sekian, saldo masjidnya sekian. Kalau lah banyak berarti tidak perlulah kita berinfak lagi di masjid nih. Dari mana dia tahu? Ada running tag-nya ketika sholat, hidup dia, hidup ya. Kira-kira gimana? Masuk nggak dalam larangan ini? Ini marah nampaknya pengurus ke saya nanti nih.
Pak Tony jangan marah ya. Ini saran aja nih. Kalau bisa ketika sholat dimatikan. Tapi kalau dimatikan tak ada. Macam mana? Bisalah cari aja lah, setting aja lah caranya macam mana. Kan ada tuh per Desember kajian zuhur. Dibacanya ketika dia sholat. Ya. Ini juga berpotensi mengganggu. Setuju nak nih Pak? Pak, ini kalau pengurus kayaknya Pak ya. Bisa enggak waktu ada di beberapa masjid dimatikan itu Pak? Ya di beberapa masjid saya tengok ya ketika sudah qomat qomat gitu ya, nanti dimatikan. Nanti seusai salam baru hidup lagi. Ada yang setting digitalnya seperti itu. Ya karena saya tengok ini pas kita salat kan hidup Pak. Oh mati ya? Mati otomatis? Enggak tadi waktu salat tadi maghrib mati ya? Berbeda pendapat ulama nampaknya. Ada yang bilang mati, ada yang bilang kadang hidup, mati hidup lah gitu ya. Kesimpulannya mati hidup. Kadang hidup. Nah kalau bisa disetting secara digital supaya pas kita salat dia mati. Jadi pas assalamualaikum itu dia nanti hidup lagi. Itu tak masalah. Ya asik pula buat dia baca itu kan, orang lagi salat dia dibacanya info-info di situ nanti. Ya, apalagi orang yang belum menikah dicarinya pula info jodoh di situ, mana pula dapat kan. Nah, jadi begitu Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Taala. Telah kaji kita pada malam ini ya, lanjutan dari persoalan sutrah yang kita bahas pada 2 pekan yang lalu. Mudah-mudahan menambah ilmu kita, menambah amal kita, menyemangatkan kita beribadah untuk lebih khusyuk kepada Allah. Qad aflahal mu'minun, beruntunglah orang-orang yang beriman itu, allazina hum fi salatihim khashi'un, yang di dalam salatnya mereka berkhusyuk. Baik, sebelum kita tutup ada pertanyaan? Kurang dengar saya, macam mana Pak? Ya ini konteks dulu. Dulu orang salatnya masjidnya itu terbuka Pak, tak pakai kita ini. Jadi Masjid Nabawi itu dulu ada gambarnya itu di internet Pak. Perkiraan seperti itulah Masjid Nabawi di zaman Nabi itu dulu, lantainya tanah hanya beralaskan tikar dari anyaman kurma ya, kurma. Kemudian bangunan masjidnya juga tidak pakai dinding. Jadi bisa saja lewat. Jadi dalam konteks sekarang tak ada lagi masjid yang seperti itu. Tapi tidak menutup kemungkinan ketika kita salat perempuan lewat. Ada perempuan dia nak tahu misalnya terkunci pintu tuh misalnya kan. Akhirnya dia masuk dari situ. Kebetulan bapak sholat di ujung tuh, lewatlah anak gadis cantik Pak. Jadi itu konteksnya seperti itu. Apakah batal? Kalau dibaca tekstual kan batal sholat. Tapi rupanya tidak batal. Ya, maksudnya lewatnya perempuan tadi bisa mengganggu hati orang yang sholat. Jadi begitu Pak ya. Makanya sunnahnya dibuat sutra supaya yang perempuan itu tak begitu dekat dia salatnya, lewatnya di dekat kita salat nanti. Dibuat sutra. Begitu sunnahnya. Jadi ini turunan masalah sutra kemarin. Ya, itu dia Pak ya. Baik. Cukup. Jalan-jalan sedang salat. Ya. Itu udah batal ya. 3 kali lewat tanpa hajat maslahat salat batal. Ya. Kenapa? Karena secara substansi kita sudah sampaikan kemarin, itu batas-batas sajadah ini sudah menjadi sutra. Jadi tak perlu salat di situ dikejar ke depan supaya ke depan dinding, enggak begitu. Jadi enggak begitu. Ya. Jadi secara substansi tadi sudah kita uraikan di depan sedikit, walau bisahmin. Walau bisahmin itu ditafsirkan oleh para ulama walau bisyai'in daqiq, dengan sesuatu yang kecil pun dibuat sutra juga tidak masalah. Termasuklah batas pertemuan antara sajadah ini secara substansi itu juga sesungguhnya bisa dikatakan sebagai sutra. Jadi kalau salat di situ ya sudah, berarti tidak boleh lewat antara ini jadi lewatlah di sini agak jauh sedikit di atasnya itu. Demikian Bapak Ibu.
Ya, karena waktu isya sudah cukup, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.